Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada ungkapan yang paling indah selain daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas dalam memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluknya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Jadi kalau sifat Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hewan, malaikat, jin, dan bangsa manusia. Tidak peduli agama apapun ya. Tidak peduli dia beriman atau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Ar-Rahman Allah itu menyebar gitu ya. Sampai kepada seluruh makhluknya. Tetapi ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Ar-Rahim Allah itu hanya diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Dan syarat yang paling mutlak itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang tidak beriman nggak dapat sifat Ar-Rahim itu. Makanya kan tidak semua manusia itu kan beriman, menjadikan Islam sebagai agamanya. Jadi ini saya sampaikan ada kurang lebih 7 miliar manusia, hanya 1,6 atau 7 miliar yang menjadikan Islam itu sebagai agama, sebagai kepercayaan. Sisanya itu bukan Muslim. Itu kalau saya ditanya, Ustaz, apa Islam itu? Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ada seseorang hanya mengesahkan Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir, maka dia bukan Muslim. Jadi ada syaratnya itu ya. Makanya pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu satu rangkaian pernyataan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Kan biasanya kalau ada di Jawa Barat atau tidak salah, di Jakarta Timur atau Jawa Barat itu ya, dia hanya menggunakan Al-Quran, tapi tidak mau menggunakan hadis. Itu namanya aliran ingkarus sunnah. Aliran apa Pak? Ingkarus sunnah. Itu nggak benar itu ya. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan beliau sebagai uswatul hasanah, dan mudah-mudahan juga ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang saya cintai, kelak nanti di akhirat kita memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dapat syafaat Bu, sebelum masuk surga, itu nanti kita minum apa namanya tuh? Telaga Al-Kautsar.
namanya Telaga Al-Kausar. Jadi Rasulullah itu menunggu ya di depan pintu surga. Nah, di depan pintu surga itu ada Telaga Al-Kausar. Jadi kalau ada orang mau masuk surga itu minum dulu 1 gelas itu ya. Nah, itu rasanya manis, menyegarkan gitu ya. Warnanya putih seperti susu, tapi lebih putih daripada susu. Manis, lebih daripada madu. Sekali dia minum, sampai selamanya tidak akan pernah haus. Itu kelebihan daripada Telaga Al-Kausar. Jadi cangkirnya atau gelasnya itu ada di sepanjang mata memandang itu. Jadi Rasul itu menunggu sampai seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga semuanya, baru kemudian Rasulullah itu masuk ke surga. Jadi betapa sayangnya gitu ya, betapa belas kasihnya Rasulullah itu kepada umatnya, termasuk kita gitu kan. Maka jangan sekali-kali kita menjadi aliran yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Percaya Allah itu esa, percaya Allah itu adalah yang disembah oleh manusia, tapi dia tidak percaya kepada Rasulullah. Itu bukan muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya ya. Jadi saya mau membahas tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ini judulnya kayak ngonten, Pak. Kualitas dan kuantitas. Bahasanya ya. Jadi terlebih ini ya kita di 10 yang terakhir. Kalau di 10 yang terakhir itu Rasulullah SAW itu mengencangkan ikat pinggang. Bukan ikat pinggang begini, enggak, itu bahasa kiasannya. Mengencangkan ikat pinggang dalam arti Rasulullah itu bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir berbeda dengan 10 di awal dan 10 di pertengahan. Jadi begitu memasuki 10 terakhir, Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya dia bersungguh-sungguh untuk beribadah sekaligus memperbanyak. Ada sebuah pertanyaan begini, kenapa sih kita harus memperbanyak ibadah? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Kenapa manusia kok harus banyak beribadah? Kenapa manusia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal Allah itu kan tidak butuh ibadah manusia. Allah tidak butuh ibadah manusia. Kalau seluruh manusia itu tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka kekuasaan Allah, keagungan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak butuh gitu. Justru yang butuh ibadah itu adalah manusia. Karena dengan ibadah manusia itu bisa dekat dengan Allah, dan manusia dekat dengan Allah, dia bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Ini kunci ya. Kunci kalau mau bahagia, kalau mau hidup tenang. Ibu ya, kalau ibu pengen bahagia, tenang, tentram, nggak ada kegelisahan, nggak ada kegalauan, cedai Gusti Allah gitu. Dengan apa? Ibadah. Tapi Allah nggak butuh ibadah manusia gitu. Jadi kalau ada seluruh makhluknya itu tidak mau beribadah, tidak mau beriman, nggak akan berpengaruh sedikit pun ya terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa manusia harus beribadah? Itu ada dalam perintah Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi kalau santri ini paham nih ya, hafal nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi itu tujuannya ya. Tugas manusia itu adalah beribadah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin hanya beribadah. Nah, beribadah itu kan luas maknanya. Bukan di musola, bukan di masjid, tapi juga di luar masjid. Jadi bapak-bapak kerja itu ibadah. Ibu-ibu melayani bapak-bapak itu ibadah. Orang tua mendidik anak itu ibadah. Ngaji itu ibadah. Di pasar ya, jual beli dengan kejujuran ibadah. Makan diawali dengan membaca basmalah ibadah.
Apa gak ibadah? Jadi luas maknanya. Ya, angon, kambing, sapi itu kan. Menghindari kalau kambingnya makan tanaman orang lain, itu kan ibadah. Orang sakar PDW kan masuk ke sawah orang lain gitu kan, biar mungkin ya kan bagian daripada sedekah. Belum ada izin sedekah kan gitu kan. Nah, oleh karena itu ya, kita kembali dalam Quran surah Az-Zariyat ditegaskan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Nah, sebelum berbicara kualitas, maka kita harus berbicara kuantitas. Kuantitas itu maksudnya gini, seberapa banyak kita beribadah kepada Allah. Kalau misalnya hanya sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah, itu namanya kuantitas. Memperbanyak ibadah. Yang baca Al-Quran biasanya cuma 1 lembar menjadi 10 lembar. 10 lembar menjadi 1 juz. 1 juz menjadi 30 juz. 30 juz menjadi 40 juz. Itu ngawur namanya. Ya, mau 30 juz mau tambah 40 juz gak gede kan? Itu gak boleh ya. Melampaui batas, itu namanya melampaui batas. Ya, itu namanya kuantitas. Jadi memperbanyak ibadah itu kuantitas. Nah, ada sebuah hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini hadis riwayat Abu Abdurrahman Sauban. Ini salah seorang bekas budak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bekasnya ya Kanjeng Nabi itu ya. Bekas budak Kanjeng Nabi itu. Dia melihat Rasulullah itu bersabda, "Alaika bikasrati sujudillah." Hendalah panjenengan memperbanyak sujud kepada Allah. Innaka la tasjudullaha sajdatan. Maka sesungguhnya tidaklah bersujud kepada Allah dengan satu sujud. Sajdatan, satu sujud. Kalau sholat aja berapa? Sholat sekali. Kalau sholat, misalnya sholat subuh, itu berapa kali sujud? 2 atau 4 kali? 4 kali sujud. Sholat subuh kan? Nanti sholat isya 8 kali sujud. Maghrib 6 sujud. Berapa itu tuh? Berapa kali sujud itu? Ngitung aja Bu. Belum nanti ditambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Qabliyah ba'diyah itu ya. Itu berapa kali kita sujud dalam sehari itu? Nah, ini Rasulullah mengatakan 1 kali sujud sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Kecuali malaikat Allah akan mengangkat panjenengan dengan sujud sekali 1 sujud darajatan, 1 derajat. Nah, saya pernah membuka-buka 1 derajat itu berapa gitu loh. Berapa nilainya 1 derajat itu kan? Kan kalau hitungan manusia kan berbeda dengan hitungan Allah itu. 1 derajat kebaikan itu saya pernah, ya kalau tidak salah ya, benar-benar saya tidak salah ya. Itu perkebaikannya itu jaraknya itu ada yang menyatakan 500 perjalanan. Tapi ada yang menyatakan, ada dalam hadis itu antara bumi dan langit. Untuk begitu 1 derajat itu Pak, hitungannya. Nah, panjenengan pernah sampai ke langit? Ya Pak, betul nanti. Bibu nggak betul nanti sampai ke langit, berarti kan? Manusia nggak ada yang nyampe kok. Tidak ada satu pun manusia sampai sekarang ya, yang pesawat itu nyampe ke langit pertama, belum pernah. Pada langit itu kan ada 7. Langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, 6, dan langit ke-7 kan. Baru kemudian walau alam bisawab gitu kan. Dan Rasulullah itu melampaui sampai langit ke-7 itu. Jadi bertemu dengan Allah di Baitul Izzah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, jadi Allah akan mengangkat 1 derajat ya. Wa khata anka biha khati'ah. Dan akan menghapuskan dari panjenengan biha dengan 1 kali sujud khati'ah, 1 kesalahan atau 1 dosa. Luar biasa itu kan. Maka oleh karena itu
jangan ogah-ogah ya, atau jangan malas untuk bersujud gitu ya. Nah, tapi saya ingin memberikan satu peringatan ya. Ada satu kisah bagaimana iblis itu ya, laknatullah itu kan dulunya ketika sebelum Adam diciptakan, iblis itu pernah mendapatkan gelar sebagai Tawus al-Ibad, burung meraknya al-ibadah. Karena ibadahnya itu luar biasa. Sampai iblis itu, dulu namanya kan Azazil itu ya, Azazil, bukan iblis itu ya. Itu dia sampai beribadah itu kurang lebih 1000 tahun. Baru kemudian ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan iblis atau Azazil itu adalah karena dia beribadah itu dengan kepongahan. Jadi sifat sombongnya itu tidak hilang dengan kebanggaan. Karena dia merasa paling banyak ibadahnya, bahkan dia dapat mendapatkan gelar sebagai Tawus al-Ibad, maka dia diangkat sebagai pemimpin di antara para malaikat itu. Jadi ini dari bangsa jin ya, menyembah kepada Allah itu ya, ribuan tahun itu. Hanya karena tidak mampu menghilangkan sifat kesombongan, kepongahan itu ya. Begitu Adam diciptakan, Allah mengajarkan Adamnya tentang berbagai sesuatu ini, pengetahuan itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormati Adam. Karena apa? Adam punya pengetahuan. Yang pengetahuan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Nah, Allah ingin menguji bagaimana pengaruh ibadah yang dilakukan oleh iblis itu selama ribuan tahun itu ya. Nah, seluruh malaikat itu bersujud kepada Adam kecuali satu, yaitu iblis. Makanya sebutannya iblis dari kata ablasa itu ya. Apa artinya itu? Ada yang tahu santri itu? Apa itu iblis dari kata ablasa itu? Uya gelasa. Saya kan uya gelasa itu kan uya zaman dulu Pak ya. Sekarang nggak ada namanya kan. Uyanya udah lembut, kotak gitu ya. Oh, dulu kan kasar. Saya masih punya Pak. Di rumah saya masih punya satu satu wadah gitu ya. Itu kalau saya ada kerasukan itu saya pakai uya gelasa itu ya. Nggak bisa pakai uya itu, nggak bisa uya lembut itu nggak bisa. Harus uya gelasa. Sekarang tuh digunakan untuk campuran minuman apa namanya? Sapi. Pakai udek ya. Dikasih uya gelasa itu ya. Itu saya pakai sekarang. Jadi kalau ada orang kerasukan itu saya pakai itu. Sekarang masih ada ya. Jadi kalau nggak keluar jinnya itu apa setan di dalam otak lempar uyanya itu ke orangnya. Orang ajar nggak keluar itu kan. Apa yang salah itu kan? Masa nggak tahu dengan saya? Sampai gitu kan. Tapi saya pernah berbiasa sama santri nggak keluar. Rupanya ada ratusan jin di dalam tubuhnya itu. Masya Allah gitu kan. Saya nyerah kecapean saya. Jadi itu pengalaman ya. Jadi ibadah itu seharusnya itu membuat manusia itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat manusia itu rendah hati, bukan angkuh gitu ya, bukan pongah, sombong gitu ya. Ini iblis kan seperti itu. Makanya ibadah nggak pengaruh sama sekali. Ya kalau manusia itu beribadah seharusnya itu kepalanya ke bawah gitu kan. Itu membuat manusia itu rendah hati. Nah, ibadah itu adalah tugas manusia. Maka kenapa manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama karena Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Kemudian yang kedua, manusia itu mengenali namanya gharisa itu tadayun. Manusia kan ada tiga gharisa namanya atau tiga naluri. Naluri kebapakan, keibuan. Namanya gharisatun nau. Panjenengan kan ada sifat keibuan, sifat kebapaan. Begitu punya anak kan sifat kasih sayang kan muncul lahir itu dengan bayi kan yang lahir itu ya nggak ada manusia itu tiba-tiba melahirkan kemudian dibuang gitu kan. Ini kecelakaan, manusia celaka gitu kan, manusia yang kecelakaan itu ya. Tapi itu pada umumnya ya seorang ibu begitu melahirkan itu ada kebahagiaan, lupa dengan sakitnya pada saat melahirkan. Ini saya pengalaman, bukan saya melahirkan ya, istri saya melahirkan itu loh. Tapi saya tanya gimana? Hilang semuanya. Luar biasa gitu kan. Padahal pada proses melahirkan itu kan antara hidup dan mati itu. Karena saya mendampingi terus ya.
Sampai anak keberapa itu saya mendampingi. Anak pertama itu istri saya hampir putus asa gitu. Wih, saya nggak sanggup, mau disesar tuh. Tapi ya namanya seorang suami itu kan harus memberikan semangat, itu kan mendampingi itu ya. Ya alhamdulillah lahir dengan normal gitu ya, nggak perlu disesar gitu ya. Itu namanya warisatul namanya naluri kebapakan atau keibuan. Ada namanya naluri mempertahankan diri, warisatul bako. Manusia kalau diserang itu pasti berusaha untuk melawan. Semut kalau diinjak pasti melawan. Nggak ada namanya semut itu. Nggak, kamu mau kepijak aja nggak apa-apa, nggak mungkin. Manusia ditampar ya, tampar sebelah kanan, nggak mungkin diberikan sebelah kiri. Kurang ajar kau tampar aku kan, gitu kan? Pasti akan dibalas itu ya. Itu manusia. Namanya garisatul bako. Ada namanya garisatul tadayun, itu kecenderungan manusia untuk mengkultuskan, mengagungkan zat yang melebihi manusia. Yaitu yang disebut sebagai Tuhan. Manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah menghilangkan naluri ini. Hanya saja mungkin bergeser, gitu kan? Dari yang seharusnya menyembah kepada Allah, kemudian menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon, menyembah kepada setan, gitu kan? Menyembah kepada manusia. Sampai sekarang masih ada banyak. Hanya karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beruntung yang begitu lahir, ada dididik di dalam lingkungan orang tuanya yang muslim. Tinggal nanti meningkatkan dan mempertahankan itu. Nah, bagaimana kita menjadikan ibadah itu berkualitas? Berapa caranya kan? Bagaimana ibadah itu berkualitas supaya nanti nggak seperti iblis itu loh. Banyak beribadah tapi nggak berpengaruh tuh. Karena satu kali ibadah itu berkualitas, itu luar biasa ya keberkahannya itu. Nah, bagaimana ibadah itu supaya berkualitas, punya pengaruh di dalam kepribadian, pengaruh dalam kehidupan? Yang pertama, ini harus memiliki ya, siapapun ya, panjenengan manusia beribadah harus punya ilmu tentang ibadah. Nah, Imam Al-Ghazali telah memberikan ya petunjuk ya bagaimana ibadah itu sampai kepada kesempurnaan. Itu tahapan pertama, itu harus ilmu dulu. Namanya makamatul ilm. Jadi tahapan ilmu. Ilmu dulu dipelajari, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang rukun, sunnah yang membatalkan, ilmu tentang yang bersifat batin ya, ibadah yang batin. Supaya nanti ibadahnya sempurna, berkualitas ya. Jadi harus punya ilmunya dulu. Nggak bisa kalau nggak punya ilmu dulu. Jangan-jangan kalau nggak punya ilmu, ibadah nggak diterima, ilmu nggak jelas itu kan. Nggak punya apa ilmu ibadah. Nggak ada orang yang mengartikan ibadah itu dengan doa. Ibadah itu artinya doa. Begitu ada berkumandang, dia hanya berdoa. Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, berikan saya istri. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Kan nggak sholat. Loh, kamu kan nggak sholat? Ya kan saya sudah beribadah. Arti ibadah apa? Doa. Itu namanya sontoloyo gitu kan itu ya. Makna secara bahasa ibadah itu artinya doa memang. Tetapi makna secara syar'i ibadah itu artinya ibadah syar'i ya. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Itu makna sholat. Orang sakar berdiri itu kan. Atau nggak ada lagi ibadah itu kan tujuannya apa? Ingat kepada Allah. Ya kalau sudah ingat ya sudah. Itu dia sudah namanya ibadah. Itu namanya ajaran Oh, udah Bapak dia mau lihat Ustadz kan? Karena Ustadz kok ada dua itu kan? Di sini ada kan? Dia enggak apa-apa kan? Jadi ya, yang pertama ya diperhatikan harus memiliki ilmu. Yang kedua, setelah memiliki ilmu maka harus menanamkan apa yang disebut sebagai muraqabah. Muraqabah itu sederhana begini. Panjenengan beribadah, panjenengan melakukan apapun itu ya, perbuatan apapun itu harus punya keyakinan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat ini Pak. Jadi merasa gak diawasi itu. Waktu bisnis, waktu sholat, waktu bercengkrama dengan keluarga, ngopi. Saya punya kebiasaan juga ngopi Pak.
ada grup ngopi bareng gitu ya. Seminggu sekali saya ngopi, ngobrol-ngobrol kalau ngidur gitu ya. Bahas masalah agama, bahas masalah politik, bahas masalah pernikahan. Misalkan termasuk sebagai tempat curah bagi para jomblo-jomblo yang belum menikah gitu ya. Banyak jomblo-jomblo ternyata kan. Itu curhatnya ke saya juga gitu ya. Iya Pak, sampai 2 jam, 3 jam gitu ya. Saya bilang gak usah ragu. Kalau Anda yakin, Anda pede, sampaikan ya keinginanmu kepada perempuan. Ditolak itu belakangan. Masih banyak perempuan nanti insya Allah yang menerima. Masa di atas 100 dan satu pun gak ada yang menerima kan itu. Di atas 100 kan gitu kan, coba. Satu perempuan gagal, 2 perempuan gagal, sampai 100. Saya yakin di atas 100 pasti ada satu yang mau. 100 tak gimana? Kok murahkan itu kan sebagai laki-laki itu. Nah, kan sarannya cuma itu aja, mentalnya harus diperkuat itu ya. Jadi tanamkan ya, Allah itu mengawasi dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun, walaupun Anda bersembunyi, tidak satu pun manusia melihat panjenengan, yakinlah Allah melihat panjenengan. Makanya ketika orang diresikan muraqabah dia ketika sholat, sholatnya itu tenanan, sungguh-sungguh khusyuk gitu ya. Makanya ada hadis begini, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jangan dibayangkan ya Allah itu seperti apa, nggak bisa ya. Laisa kami sedikit say. Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Jangan ya. Ya. Tapi seolah-olah Anda melihat Allah itu. Kalau tidak mampu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau Anda tidak mampu ya, maka yakinlah Allah itu mengawasi panjenengan. Ya, paling nggak yang kedua itulah. Yang pertama itu ibaratlah. Yang kedua lah, masa nggak bisa itu kan? Mau nyuri, oh ya ada Allah. Mau korupsi, ada Allah kan. Jadi nggak jadi korupsi gitu loh. Ya kan, mau nyolong apa gitu kan? Oh ya ada Allah gitu kan? Nggak jadi gitu loh. Nah, karena orang yang sudah melakukan maksiat itu berarti lepas dari kontrol Allah, atau mungkin sudah lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan neraka itu. Makanya harus dikembalikan ingatan itu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang harus memiliki semangat ibadah yang berkualitas, Anda harus memiliki sabar. Sabar di dalam ketaatan. Ya sabar, sampai kapan berhenti? Kan ada bosan sholat aja. Berdino kok sholat itu kan. 5 kali lagi kan itu ya. Itu masih mungkin 55 kali dulu. Kalau nggak ada Nabi Musa 50 kali lah sholatnya. Untuk ada Nabi Musa itu. Nabi Musa kan tukang protes itu kan. Bolak-balik protes itu kan. Protes itu loh. Untung kalau ada Nabi Musa sehingga berkurang menjadi 5 kali itu aja manusia tuh beratnya setengah mati. Bosan, capek, lelah gitu ya. Bagaimana kalau 50 kalau sholatnya? Jadi harus sabar ya di dalam ketaatan. Nah kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mohonlah kepada Allah itu kan, karena kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas, maka kita butuh penguat, kita butuh sandaran yang bisa memberikan pertolongan dan petunjuk supaya kita bisa beribadah secara berkualitas, supaya punya pengaruh. Ada hadisnya ya, ikhris alama yang fauka wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Nah ini ya, jadi ada 4 ya. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua muraqabah, itu merasa diawasi oleh Allah, yang keempat sabar, yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.